Surat Al-Baqarah, ulasan ayat yang kemarin Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Allah mengingatkan kepada kita semua, orang-orang yang beriman. Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan membatalkan, artinya menghilangkan, shadaqatikum, akan pahala-pahala sedekah kalian, ai ujuraha, yakni pahala-pahala itu sedekah. Dengan apa hilangnya pahala sedekah? Bil manni, dengan mannu. Mannu teh ngarap pangarahan ti jalma anu dibere, ngaranna mannu. Ngadong dolekan, ya, ngagong gorokan, atau ngarah pangarahan ti anu dipaparin ku urang. Mannu teh matak ngaleungitkeun ganjaran sedekah. Wal man wal i'tidad bin ni'am wa sidamu 'alal munfaqi alaih. Hitung-hitung kana nikmat, milang-milang gede nikmat ka jalma nu dibere. Wal adza bi ayyudhiyal munfiqa alaihi bil qawli awil ubus bi wajhi aw du'a alaihi. Wal adza, dan dengan mengganggu, ya, diantaranya dengan muka, ya, muka apa, cemberut, sedekah nate bari baeud, itu teh matak ngaruksak karena ganjaran sedekah. Kecuali tipena sia teh tipe cemberut. Pan aya jelema teh tipena teh tipe baeud aya. Eta mah sia teh mah kumaha-kumaha kitu we beungeutna. Benten deui namanya, ieu mah nu tipena biasa-biasa, bisa seuri, bisa senyum, gitu nya. Tuluy masihana bari baeud. Eta kalebetkeun al adza. Panu diperena ge teu ngeunah ningali nu merenan bari baeud. Teu raos. Jadi usahakan ketika kita menginfakkan itu dengan penuh kegembiraan hati. Ya, muka kita berseri-seri, senyum. Ngasihnya sambil senyum, jangan sambil cemberut, ya. Itu diantara termasuk adza itu, mengasih, menginfakkan sambil cemberut, itu termasuk apa? Adza, mengganggu. Jadi betul-betul harus dijaga, ya. Maka nanti nilainya beda. Kalau kita ngasih dengan senyum itu nilainya pahala yang kita dapatkan dari Allah beda. Sehingga disabdakan oleh Rasulullah SAW, sabaqa dirhamun ala alfi dirhamin. Ada sedekah 1 dirham, tapi bisa mengalahkan pahala sedekah 1000 dirham. Masya Allah. Ada orang sedekah 1 dirham, tapi bisa mengalahkan sedekah 1000. Nah, diantaranya yang sedekah 1 dirham, dia dengan penuh, ya, dengan penuh kegembiraan memberinya, dengan senyum, dengan berseri-seri, ya, dengan ucapan baik. Yang 1000 dirham mengasihnya sambil cemberut, ya, itu mengalahkan, ya. Jadi menjadi nilai pahala bertambah ketika kita memberi infak dengan penuh dengan kegembiraan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Nah, ini Allah jelaskan, ya, seperti orang, seperti membatalkan nafkahnya orang yang menginfakkan hartanya karena ingin dilihat oleh manusia, yaitu riya, ya. Riya ibadahnya, infaknya riya, ingin dipandang oleh manusia, hoyong ditingali ku jelema, hayang punten ti jelema,
naon untungna yang menang punten ti jelema? Naon untung? Mata kasawarga menang punten ti jelema? Da cantang tos. Ya. Nu kedah dipilari ku urang teh punten di mungguh Allah. Urang sesing aya punten di mungguh Allah, ya. Kumaha punten di mungguh Allah teh? Ikhlas dina infakna. Teu ria. Muraiyan lahum wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Yaitu orang yang munafik. Jadi orang-orang munafik mereka rajin infak, hanya ria. Itu sifat orang munafik. Sifat orang munafik itu mereka infak tapi ria, tidak ada ikhlas di dalam infaknya. Itu sifat orang munafik, bukan sifat orang mukmin. Ya, orang mukmin bukan seperti itu sifat mereka. Betul-betul mereka ikhlas di dalam berinfak, tidak ingin dilihat oleh manusia, tidak ingin dipuji oleh manusia, tidak ingin dipandang oleh manusia, tidak mencari penilaian manusia, tengarah penilaian jelema, tengarah dipikanya aku jangan betul-betul hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang munafik mereka bagaimana? Kalau infak mereka ria, kalau infak mereka manu, mengharap-harap pengarahan dari manusia. Orang-orang munafik mereka kalau infak sambil menyakiti orang yang diberiin infak. Itu mereka sifat orang-orang munafik. Ya, jangan kita ikuti. Orang mukmin tidak seperti itu. Orang-orang mukmin mereka betul-betul ikhlas di dalam infaknya dan menjaga diri dari mengganggu kepada orang yang ia beri. Famathaluhu kamathali Safwanin. Perumpamaan orang yang infak, ya, yang sedekah lalu disertai dengan mannu dan adza. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Kita bersihkan hati kita dari mannu dan adza, ya, dari ya. Maka perumpamaannya orang yang menginfakkan hartanya disertai dengan pengarahan dari yang diberi, disertai dengan mengganggu kepada orang yang diberi, kama sali Safwanin, adalah seperti satu batu yang lenang. Nah, lenang Indonesia nak? Lenang, licirnya. Alaihi turabun, yang mana pada batu tersebut ada tanah. Fa asabahu wabilun, maka menimpa kepada itu tanah yang ada pada batu tersebut wabilun, hujan yang deras. Batu nu licir di luhurna aya tanah, tuluy hujan ngagebret. Kira-kira na kumaha eta tanah? Bersih seep, leres. Habis tuh tanah. Dengan adanya hujan yang lebat, maka tanah yang ada pada batu tersebut bersih, hilang semua. Fatarakahu solda, maka meninggalkan itu hujan kepada itu batu, soldan akan yang licir, tidak ada apa-apa di atas batu tersebut. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka usahakan. Ini perumpamaan orang munafik yang menginfakkan hartanya karena riya, ingin dilihat oleh manusia. Maka Imamul Haddad radhiyallahu anhu, ya, memberi solusi kepada kita agar infak kita itu betul-betul bersih dari riya, bersih daripada mannu, ya, daripada pengharapan dari orang yang kita beri. Apa wasiat beliau, nasihat beliau? Wa alaika bil israr, harus kamu, ya, bil israr, merahasiakan bis sedekah, di sedekah. Jadi ulama-ulama berbeda pendapat. Kalau sedekah wajib yakni zakat, itu baiknya diterang-terangan supaya tidak ada tuduhan orang lain kepada kita bahwa kita tidak mengeluarkan zakat. Beda lagi dengan sedekah. Wa alaika bil israri bis sedekah, hendaknya kamu merahasiakan sedekah. Ya, ini
Imamul Haddad mengingatkan kepada kita, hendaknya kamu merahasiakan sedekah. Artinya usahakan kalau sedekah dirahasiakan. Itu paling bagus, paling bagus. Meskipun terang-terangan pun bagus. Terang-terangan pun bagus, boleh ya. Hanya kalau dirahasiakan itu lebih dominan kepada terjaganya infak kita dari terkena penyakit riya. Fa inna shadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Alasan Imamul Haddad radhiyallahu anhu, beliau menganjurkan kepada kita untuk sedekah sir yang diberi tidak tahu kepada yang memberi, karena sesungguhnya sedekah sir tudfi'u ghadabar rabbi, akan memadamkan murkanya Allah. Kira-kira orang yang dimurkai oleh Allah nanti di akhirat dikemanakan? Tempatnya dikemanakan? Dimasukkan neraka. Nah itu bisa dipadam, murka Allah padam dengan shadaqatus sir. Masya Allah. Diajar sedekah. Urang di rumah loba dosa urang teh sing daek sedekah. Ya. Kerjelma-jelma tukang doraka sing garatol sedekah, terutama sedekah sir yang diberi tidak tahu kepada yang memberi. Sok mun aya masihan ka urang masihan ka hiji jalmi di saha ti hamba Allah gitu we. Teuing ting saha ti hamba Allah we gitu. Padahal ti urang. Nah itu untuk mengobati supaya kita tidak terkena penyakit apa? Riya. Ini luar biasa pengaruhnya sedekah sir itu. Ya, pengaruhnya itu luar biasa. Bisa memadamkan murka Allah. Yang tadi Allah murka jadi tidak murka. Nu tadi narek dikandarakakeun teu tulus, tungtungna dikasawargakeun. Berkah apa? Sedekah sir. Berkah apa? Sedekah sir. Nah ini harus ya. Orang tekan loba dosa rumasa, sok diajar ungah poe ya. Sedekah sir itu. Wah, gampang ini namanya sedekah sir teh gampil aya nama. Aya kotak amal, aya nomor rekening, itu. Oh, kirimkeun ka nomor rekening nu kudu sepuh kiriman urang. Teu kudu bebejak, teu kudu diwatoskeun. Ma abdi tos kintun teu kudu jempling. Wah, itu luar biasa. Luar biasa sedekah sir ya. Tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sir itu dapat memadamkan ya murkanya Allah. Tentunya yang pertama harus apa? Ikhlas di dalam sedekahnya. Ya, yang kedua harus halal yang disedekahkannya, hasil yang halal. Ini alasan Imamul Haddad kenapa harus sedekah sir. Karena sedekah sir itu dapat memadamkan murkanya Allah. Orang kalau dimurkai oleh Allah di akhiratnya disiksa nanti di akhiratnya. Ketika pada murka Allah yang tadinya dia harus disiksa menjadi masuk ke dalam surganya Allah. Jadi jangan meremehkan kepada sedekah sir ya. Laksanakan meskipun sedikit, laksanakan ya semampu kita. Laksanakan. Ini luar biasa keuntungannya ya. Pekerjaannya sepele tapi ya luar biasa akibatnya. Luar biasa keuntungannya. Allah menjadi tidak marah, tidak murka karena dia melaksanakan shadaqatus sir. Harusnya amalkeun. Wa tudha'afu ala sadaqatil alaniyah bi 70 dhifan. Alasan yang kedua, kenapa harus sedekah sir? Karena sedekah sir ini akan dilipat gandakan atas sedekah terang-terangan 70 lipatan. 70 lipatan dilipat gandakannya oleh Allah, pahala yang Allah berikan kepada orang yang sedekah sir 70 kali lipatan daripada sedekah terang-terangan. Wa taslamu min tatarrukir riya al-mufsidil a'mal, dan selamat itu sedekah sir dari datangnya riya yang merusak kepada amal. Jadi aman. Orang kalau dia sedekah sir asal hartanya itu halal ya, niatnya baik, dia aman dari terkena penyakit riya. Ini
Diajarnya sararea. Diajar sedekah sir. Wala tada an tatasaddaqa kulla yaumin bi syai'in wa in qalla. Kemudian Imamul Haddad mengingatkan kepada kita, wala tada, dan jangan meninggalkan kamu anta tasaddaqa, akan bersedekah kamu kulla yaumin, setiap hari. Usahakan jangan meninggalkan sedekah setiap, usahakan kita sedekah bisyai'in, dengan sesuatu, wa in qala, meskipun sedikit. Merecai kajal manu ngaji naon we meser roti bagikeun naon we pokona mah sedekah unggah dinten ulah kakantun ya, terutama sedekah kanu ngaraji dah nya. Sok bisi aya naon tuangan di bumi gemoal ke pengajian bagikeun kitu guna teh. Aya tuangan di bumi teh buah-buahan bagikeun ka santri gitu tah ya. Canakan tuangan aya di bumi cenah dituang kudu ngaraos puguh dipake ngaji. Terus nah itu. Wa in qala, meskipun sedikit. Kalau kita uang hanya sedikit, ada sedikit, masukkan. Infakkan meskipun sedikit. Jangan tertinggal sedekah setiap hari meskipun sedikit. Ya. Kemudian wabakir bih, usahakan ya, awali pagi-pagi kamu itu dengan sedekah. Sebelum terbit matahari kamu sudah mengeluarkan sedekah. Usahakan wabakir bih ya, usahakan pagi-pagi sebelum terbit matahari sudah mengeluarkan infak, sudah sedekah. Mengapa? Ada apa rahasianya? Kok harus wabakir ya? Bakiru bis sedekah. Nabi SAW mengingatkan kita, kalian kalau tidak masuk waktu pagi-pagi cepat-cepat sedekah. Mengapa? Ada apa? Rahasia apa di situ? Fa innal balaa la yatakhattas sadaqah. Sesungguhnya bala musibah tidak akan bisa melewati sedekah. Artinya apa? Menjadi benteng dia dari terkena musibah pada hari tersebut. Tuh gitu. Asal tadi ya, sedekahnya itu yang pertama ikhlas, yang kedua hartanya yang halal ya, hasil dari yang halal. Karena jadi unggal isuk-isuk geus sedekah ya. Kan urang sok ke masjid, di masjid sok aya kenceleng, sok tong diliwat hungkul nya. Tong peureum pake jeung kenceleng teh. Ieu mah mungpeun we pake jeung kenceleng teh nya. Asupan tah sedekah ya, unggal isuk. Jangan sampai tertinggal. Wa bakir bihi fa innal balaa la yatakhattas sadaqah. Dan berpagi-pagilah kamu bihi, dengan itu mengeluarkan sedekah, karena semuanya bala, bencana, musibah tidak akan bisa melewati sedekah. Sedekah tersebut menjadi benteng kita dari terkena bala, dari terkena musibah. Do kieu nya, wana usul musibah ya aya usul musibah nya. Sok usahakeun sedekah. Tapi dengan syarat, satu harus ikhlas, dua hartanya harus yang halal. Kemudian wala tukhayyib sa'ilan waqafa bibabik. Jangan kamu tukhayyib, ulah mengecewakan sa'ilan kepada orang yang meminta, waqafa bibabika, yang dia datang berdiri di pintu rumahmu. Urang anu ngetrok aya nu barang penta tong dikecewakeun ya. Walau antu tiahu tamrotan famadunaha, meskipun kamu memberinya hanya satu butir korma dan kurang dari satu butir. Sanajan ukur dibere ku urang teh, ukur 2.000 perak, 5.000, 10.000, ulah tapi kan ditolak. Begitu datang nu barang main, kan itu boleh. Wah bahaya, teu kengeng. Di mana nu barang main sok kurang pasihan, sanaos sakedik pasihan. Nya ulah diusir, karena jangan dikecewakan, dia datang pulangnya kecewa karena kita, jangan ya. Wala tukhayyib sa'ilan waqafa bibabika walau antut yahutam tamrotan, meskipun kamu hanya memberi satu air, umpamanya satu gelas air atau apa saja yang kita mampu.
Kenapa seperti itu? Kata Imam Al-Haddad, fa innahu hadiyatullahi ilaih. Karena sesungguhnya dia yang meminta itu adalah hadiah Allah yang diberikan kepada kamu. Itu hadiah. Allah mere hadiah ke anjeun. Datangna jalma anu barama main. Mata kulah ditolak. Buat tinggu orang sodakoh ka manehna ditolak nya, urang ditolak naon tina balahi, dicegah tina balahi. Fa in lam tajid ma tuti fa ahsin raddahu bilainin min al-qaul wa jamin wal wa'di. Jika kamu tidak mampu, tidak mendapatkan untuk memberinya sesuatu, maka baguskanlah cara menolaknya, ucapan yang baik, yang indah, ya, itu dengan tutur kata yang menyenangkan hatinya. Dojang hambura poe ieu mah can aya hambura sugana esuk pageto mah gitu. Gitunya. Jadi ulah diusir tekengeng, wala tukhayyib sa'ilan wa qafa bibabika. Fa idza ataita miskinan syai'an fadhil laul bisyra wal basyashah. Jika kamu memberi kepada seorang miskin sesuatu, maka nampakkanlah ya kegembiraan dan berseri-seri di hadapannya. Teh mongkeun beungeut teh lem jamedud bari teh. Bari mesem ya. Itu yumnya sudah utik merena jamedud nya nyarekan agas eueuhan we. Hati-hati ya. Kalau ada yang minta-minta umpamanya, nanti ini tugas orang yang didatangi oleh orang yang minta-minta. Nanti ada tugasnya orang yang meminta, bagaimana harusnya. Itu. Ini kalau kita kedatangan orang-orang yang minta-minta, maka kalau kita memberi, maka tampakkanlah muka dengan berseri-seri, jangan dengan cemberut. Wastashir fi nafsika anna lahul minnata 'alaika li qabuli minka 'aradan yasiran hasalaka bisabi thawabi hadun. Masyaallah. Dan rasakan di dalam hati kamu sesungguhnya anugerah itu dari dia untuk kamu. Kamu mendapat anugerah dari Allah gara-gara dia. Itu harus ada di dalam hati kita. Kita ini dapat anugerah dari Allah karena dia. Kenapa? Karena dia menerima dari kamu yang sesuatu yang sangat sedikit, yang tidak bernilai, tapi kamu menghasilkan darinya pahala yang sangat besar di hadapan Allah. Manehna mah keur meunang 5.000 perak, 10.000 perak, 20.000 perak, tapi urang gara-gara mikeun ka manehna infak, urang meunang ganjaran ti Allah nu kacida agungna. Hartos. Jadi datangnya mereka itu membawa apa? Minnah, anugerah untuk kita sebetulnya. Ya, tergantung kemampuan masing-masing. Lau badalta dunya bihadzafiriha fi muqabalihi lakunta rabihan. Nah, kamu andai kata kamu mengerahkan dunia dan seisinya di dalam membandingi itu apa? Minnah, maka pasti kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi ketika kita memberikan ya sesuatu kepada orang, nah maka yang ada dalam hati kita ini, dia ini memberi anugerah kepada saya yang sangat besar, dengan menerimanya dia akan pemberian saya. Jadi anugerah itu sebabnya dia gitu. Kedah nate kitu cenah. Wa qad warada anna luqmatal wahidah yasiru thawabuha indallah a'zama min jabali Uhudin. Masyaallah. Ada keterangan sesungguhnya satu suap sabaraha hargana sawab? Sabaraha hargana? Aya nu ngajualan sawab. Daya. Coba lamun dihargakeun sabaraha? Bala-bala sabaraha? 1.000, 2.000 nya. Satu suap itu yasiru sawabu, bisa jadi pahalanya itu satu suap. Indallah, di sisi Allah, a'zam min jabali Uhud, lebih besar daripada gunung Uhud. Itu satu suap. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita jangan meremehkan di dalam sedekah. Meskipun hanya satu suap, meskipun hanya satu aqua, meskipun hanya satu tegukan air, jangan diremehkan. Itu bisa besar di hadapan Allah, pahala yang Allah siapkan untuk kita. Karena mudah-mudahannya urang tidak sangamakeunana. Mudah-mudahan diselamatkan hati kita semua dari mannu dan adza. Mudah-mudahan semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki
yang lapang, yang banyak, yang mudah, yang barokah, yang halal untuk berinfak fi sabilillah, untuk berinfak fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marju wal ma'ab.